Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Gali Widianto dari kelas Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan round robin. Baiklah, pengertian. Algoritma penjadwalan round robin atau bisa disebut juga round robin scheduling (RRS) merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU, di mana semua proses yang dijalankan algoritma ini akan dieksekusi secara stylic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara, pause, dan dimasukkan ke dalam antrian proses QW yang paling belakang. Round robin adalah salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal ini menyebabkan round robin scheduling (RRS) algoritma banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Low priority proses tidak diblokir dan high priority proses tidak akan terus tereksekusi. Konsep kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan time sharing atau pembagian waktu secara adil pada proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time. Setiap proses memperoleh 1/n waktu keseluruhan CPU. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkannya pada QW terakhir. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada antrian QW yang paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, setiap proses akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan, serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh pengaplikasian algoritma round robin scheduling (RRS) di dalam komputer. Pada tabel di bawah ini, ada 5 proses yang diberi judul P1 sampai P5 dengan menggunakan masing-masing burst time CPU-nya. 5 proses dan masing-masing burst time CPU ini akan dihitung menggunakan kuantum 10 yang telah kita tentukan. Nah, ini bisa dilihat P1 itu burst time CPU-nya 15, P2 di sini 24, P3 29, P4 35, P5 39. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Proses yang pertama itu proses P1 dimulai. Karena kuantum 10, maka proses bersisa 5. Karena di sini burst time-nya itu 15. Dikurang kuantum tadi, berarti bersisa 5. Kemudian lanjut ke proses P2, bersisa 14 dari 24. Masuk ke proses P3, bersisa 19. Masuk ke proses P4, bersisa 25. Setelah itu, masuk ke proses P5, bersisa 29. Proses kemudian kembali lagi ke proses P1 secara sirkuler. P1 masuk dan tidak bersisa dari 50 menjadi 55 karena P1 hanya bersisa 5. Kemudian P2 masuk dari 14 bersisa 4 dengan data GAN berubah menjadi 65. Kemudian P3 masuk dari 19 bersisa 9 dengan data GAN 75. Kemudian P4 masuk dari 25 baris bersisa 25 bersisa 15 dengan data GAN 85. Kemudian P5 masuk dari 29 bersisa 19 dengan data GAN 95. Ya, kembali lagi ke P1. Nah, P1 status tidak ada lagi proses tersisa sehingga dilewatkan karena proses untuk P1 tadi sudah habis. Masuk ke P2 dengan burst time bersisa 4 sehingga diganti GAN chart-nya menjadi 99 dari 95 ditambah dengan sisanya tadi 4 jadi 99. Kemudian proses beralih ke P3 dengan burst time yang tersisa 9 sehingga diganti chart-nya menjadi 104 dari 95 ditambah 9 menjadi 104. Kemudian proses beralih ke P4 masuk dengan burst time 15
bersisa 5 dengan data GAN 114. Masuk ke proses P5 dengan burst time 19, bersisa 9 dengan GAN 124. Kemudian secara sirkuler, proses kembali ke P1. Pada P1, proses telah selesai hingga lanjut ke P2, P2 juga telah selesai sehingga lanjut lagi ke P3, P3 juga sudah selesai sehingga lanjut ke P4. Pada P4, sisa burst time-nya itu 5, sehingga diganti charge-nya menjadi 129 dari 124. Berikutnya, P5 burst time yang bersisa itu 9, sehingga ganti menjadi 138 dari 129. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai alur penyelesaian penentuan proses dan burst time CPU-nya. Nah, di sini ada Gantt chart waktu kuantumnya. Di sini kan tadi kuantum kita 10. Di sini P1, P2, P3, P4, P5 berulang lagi dan sampai seterusnya. Itu tadi langkah-langkah dari yang sudah saya jelaskan di sini tadi. Untuk angka-angkanya itu lebihnya di sini P1 dimulai dari 0, lanjut lagi. Nah, itu secara berurutan. Nah, di sini kita masuk ke menghitung waktu rata-rata proses. Di sini ada nama proses dengan waktu tunggu. Di sini bisa dilihat P1, P2, P3, P4, dan P5. P1 di sini 0, karena di sini dimulai 0. 50 ini kita ambil dari poin P1 yang ini, dikurang 10 tadi. 10 itu kita ambil dari poin kedua, karena di sini setelah saya baca-baca dan saya pelajari, itu rumusnya dia 10-nya dia untuk menghitung P1 dia ngambil yang setelahnya, di P2-nya. Jadi 50 dikurang 10 sama dengan 40. Ya, itu juga berlaku untuk P2 dan seterusnya. Di sini 15 ditambah 55 dalam kurung. Maaf, buka kurung 55 dikurang 20, tutup kurung, ditambah buka kurung 95 dikurang 65, tutup kurung sama dengan 80. P3 25 ditambah buka kurung 65 dikurang 30, tutup kurung ditambah buka kurung 99 dikurang 75, tutup kurung sama dengan 84. P4 35 ditambah buka kurung 75 dikurang 40, ditambah tutup kurung ditambah buka kurung 104 dikurang 85, tutup kurung ditambah buka kurung 184 dikurang 114, tutup kurung tambah sama dengan, maaf, di sini ada kesalahan pengetikkan, sama dengan 99. P5 45 ditambah buka kurung 85 dikurang 50, tutup kurung, ditambah buka kurung 114 dikurang 95, tutup kurung, ditambah buka kurung 138 ditambah 129, tutup kurung sama dengan 108. Nah, di sini maka waktu tunggu rata-rata adalah 40 ditambah 80 ditambah 84 ditambah 99 ditambah 108. Tutup kurung dibagi per 5 ini yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5, yaitu 324,6 milidetik. Lanjut ke menghitung rata-rata turnaround time. Di sini ada kolom proses, waktu tiba, burst time, waktu mulai, waktu selesai, dan turnaround time. Di sini masih sama P1, P2, P3, P4, dan P5. Waktu tiba itu di sini sama-sama 0. Burst time-nya itu jumlah burst time yang ditentukan di awal tadi itu ada 15, 24, 29, 35, dan 39. Waktu mulainya ini tadi, nah karena di sini P1 itu dimulai dari sini tadi, dengan jadi mulai dari 0. Nah, kita lanjut 0 ke 10, ke 20, 30, dan 40. Untuk waktu selesainya, P1 itu 55, P2 itu 99, P3 itu 104, P4 itu 129, P5 itu 138. Dan untuk tim around time itu sama dengan waktu selesai. Sehingga rata-rata turnaround time adalah buka kurung 55 ditambah 99 ditambah 104 ditambah 129 ditambah 138 tutup kurung dibagi 5 sama dengan 414,6 milidetik. Kesimpulannya, pada contoh soal di atas dengan waktu kuantum per 10 ada 16 konteks switching. Nah, untuk 16 waktu konteks switching nih, yang ini ya, ini langkah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Nah, itu yang dinamakan dengan konteks switching. Waktu tunggu rata-ratanya itu tadi 324,6 milidetik. Yang ini. Nah, untuk waktu tunggu rata-ratanya. Dan untuk waktu rata-rata turnaround time adalah 414,6 milidetik. Ini untuk waktu rata-rata turnaround time-nya. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai algoritma penjadwalan round robin. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau penjelasan. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.